Hai, kembali lagi bersama saya di channel Ira Ayat Senang yang mengupas segala kesehatan mental. Kali ini aku akan mengupas tentang kata-kata kecil yang sering bikin menjadi luka besar, luka emosional yang seringkali diabaikan. Kadang luka yang paling dalam itu bukan karena teriakan, bentakan, atau kekerasan, tapi kebanyakan dari kata-kata kecil yang terdengar biasa tapi diam-diam tinggal di hati dan bikin kita terus merasa gak cukup. Hari ini aku mau ajak kamu mengenali kata-kata kecil yang sering banget bikin jadi luka besar. Mungkin kamu pernah dengar atau mungkin kamu pernah ucapkan ke orang lain tanpa sadar. Kenapa kata-kata bisa jadi luka? Kata-kata itu adalah bentuk energi. Jadi kalau ditanam dalam kondisi rapuh, kata-kata bisa tumbuh jadi keyakinan negatif seumur hidup. Terutama dari kalau kata-kata itu datang dari orang tua, guru, pasangan, teman dekat. Seperti contohnya, ih kamu baper banget sih, itu aja nangis, lebay banget. Jadi kata-kata seperti itu bisa membuat seorang merasa nggak boleh merasa, aku terlalu sensitif, aku salah karena punya emosi. Contoh kata-kata yang menyakitkan tapi sering dianggap biasa. Pertamanya, makanya kamu jangan terlalu mikir. Kalimat-kalimat seperti ini bisa membuat orang yang overthinking merasa salah karena punya kepala yang aktif. Padahal seringkali mereka sedang berpikir. Lalu contoh kedua, ini aja kurang bersyukur. Kalimat ini bisa memotong emosi seseorang yang sedang terluka. Padahal syukur dan luka itu bisa berjalan bersamaan. Lalu contoh ketiga, kamu tuh terlalu sensitif. Kata-kata seperti ini bisa membuat orang merasa emosinya salah. Padahal jadi sensitif bukan kelemahan, itu tanda bahwa kamu peka. Lalu contoh yang lain bisa cuma gitu doang, sedih sih. Itu bisa membuat orang mengalami kesedihan, akhirnya jadi trauma untuk mengungkapkan perasaan. Jadi dampaknya ke diri kita itu kata-kata yang meremehkan emosi membuat kita sering memendam, jadi nggak percaya diri, nggak bisa mengekspresikan luka, dan terjebak di overthinking dan kecemasan. Lalu merasa layak untuk mengerti. Jadi kata-kata yang menyakitkan itu mungkin cuma 3 detik diucapkan, tapi bisa jadi luka bertahun-tahun. Gimana mulai pulih dari luka yang kelihatan? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kamu pernah dilukai oleh kata-kata. Validasikan dirimu, ya itu memang menyakitkan. Jadi jangan kamu terima. Kamu jangan menerima luka itu, jangan menerima bahwa kamu sakiti seperti itu. Lalu kamu pisahkan antara kata dan kebenaran. Kata-kata orang lain bukan selalu kebenaran tentang dirimu. Kalau kamu sensitif bukan berarti kamu lemah, ya memang kamu manusia. Lalu latih self-talk untuk menyembuhkan. Kalimatnya ya perasaanku valid, kamu harus selalu kuat kok, aku boleh nangis, aku tetap baik mengerti. Lalu terakhir, kamu bisa berhenti mewariskan luka itu. Jadi jangan diulangi ke orang lain kalimat yang pernah menyakitkan. Terakhir, hati manusia itu memang rapuh, dan seringkali yang paling melukai bukan tindakan, tapi ucapan. Tapi bagaimana kita untuk tidak menerima bahwa kita dilukai, itu yang paling penting. Jadi kata-kata kecil bisa jadi luka besar, dan bisa jadi nggak luka kalau kita tidak menerimanya. Jadi terutama kalau diucapkan saat seorang sadar. Jadi mulai hari ini, mari kita jaga lidah lebih pelan, lebih sadar, dan lebih lembut. Dan untuk kamu yang pernah dilukai, aku cuma mau bilang kamu layak sembuh dan kamu layak dimengerti. Kalau kamu pernah dengar kalimat yang menyakitkan, tapi kamu pendam terus, kamu bisa tulis di komentar. Aku juga pernah dilukai kata-kata. Semoga di kolom komentar ini kamu merasa nggak sendiri ya. Jangan lupa subscribe untuk konten refleksi lainnya seperti anxiety healing, dan sampai ketemu di video berikutnya.